Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi. Oke, langsung masuk ke biodata saya. Oke, perkenalkan nama saya Barki Ramadan Al-Kubra. NPM saya adalah 2310010374. Saya kuliah di Universitas Islam Kalimantan atau disebut UNISKA. Nah, mungkin yang kalian yang ingin kuliah tapi masih bingung mau kuliah di mana, apalagi di daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, mending kalian join ke Uniska, fasilitasnya enak, mulai dari AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, saya masuk Fakultas Teknologi Informasi dan mengambil program studi Teknik Informatika. Nah, ini foto saya nih, tampan. Oke, sekarang masuk ke definisi proses pengolahan kata. Proses pengolahan kata adalah serangkaian langkah atau operasi yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan memanipulasi teks atau kata-kata dalam konteks pemrosesan komputer atau linguistik komputasional. Nah, ini adalah disiplin dalam ilmu komputer dan bahasa alami yang berfokus pada pemahaman bahasa manusia dalam bentuk teks dan penggunaannya dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan entitas, terjemah, pencarian teks, analisis sentimen, dan masih banyak lainnya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara manusia dan mesin. Nah, teknik ini dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi web, web mesin, mesin pencarian, analisis teks, dan aplikasi terkait naskah. Selanjutnya ada juga tahapan pemrosesan dalam pengolahan kata. Bentar, saya pindah dulu. Nah, tahapan pemrosesan dalam pengolahan kata yang pertama adalah tokenisasi. Pada tahap ini, teks utuh dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang disebut token. Token ini biasanya adalah kata-kata atau simbol, tergantung pada jenis teks yang diolah. Tujuannya untuk membagi teks menjadi elemen-elemen dasar yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua adalah stop word removal. Proses ini mencakup penghapusan karakter khusus, seperti kata, tanda baca, dan elemen yang tidak relevan dalam teks. Ada juga normalisasi teks, seperti mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Nah, tujuannya adalah mendapatkan teks yang lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Yang ketiga adalah synthetic parsing. Tahap ini melibatkan pemahaman struktur kalimat dalam teks. Ini termasuk mengidentifikasi hubungan antara kata-kata dalam kalimat, seperti subjek, predikat, dan juga objek. Tujuannya untuk memahami struktur gramatikal kalimat untuk analisis lebih lanjut. Oke. Nah, yang keempat adalah Name Entity Recognition atau singkatan dari NER. NER adalah proses mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas bernama dalam teks, seperti nama orang, lokasi, tanggal, organisasi, dan produk. Tujuannya untuk mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Yang kedua adalah semantic parsing. Penguraian semantik melibatkan pemahaman makna kata dan kalimat dalam konteks. Ini mencakup hubungan kata-kata dengan konsep atau makna yang sesuai. Tujuannya untuk memahami makna teks dan konteksnya. Yang terakhir adalah pemrosesan bahasa alami. Tahapan dalam pemrosesan bahasa alami dapat sangat bervariasi tergantung pada aplikasi spesifiknya. Tetapi intinya adalah memungkinkan komputer untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa manusia. Hal ini memiliki banyak aplikasi dan berbagai domain seperti mesin pencari, chatbot, penerjemah otomatis, analisis sentimen, dan banyak lagi. Berikutnya adalah alat-alat pengolah kata.
ada 6 alat pengolah kata. Yang pertama, Natural Language Toolkit. Yang kedua adalah Spacey. Yang ketiga, Stanford NLP. Yang keempat adalah Gensim. Yang kelima, TextBlock. Dan yang terakhir, Hugging Face. Nah, saya akan menjelaskan dari awal ya. Natural Language Toolkit atau singkatan dari NLTK adalah pustaka Python yang menyediakan alat untuk pemrosesan bahasa alami. Ini termasuk tokenisasi, analisis sintaksis, analisis sentimen, dan banyak alat pemrosesan kata lainnya. Yang kedua adalah Spacey. Spacey adalah perpustakaan pemrosesan bahasa alami Python yang sangat cepat dan efisien. Ini mencakup analisis tata bahasa, entitas berlabel, pengurai, dan alat lain untuk pemrosesan bahasa. Yang ketiga adalah Stanford NLP. Stanford NLP menyediakan berbagai alat NLP berbasis bahasa Java yang mencakup part of speech tagging, analisis tata bahasa, entitas berlabel, dan lainnya. Ini dikembangkan oleh Universitas Stanford. Yang keempat adalah Gensim. Gensim adalah perpustakaan Python yang berguna untuk pemrosesan teks dan pembuatan model vektor kata, word embeddings. Ini sering digunakan untuk topik modeling dan pemrosesan teks besar. Yang kelima adalah TextBlock. TextBlock adalah perpustakaan Python sederhana yang memudahkan pemrosesan bahasa alami untuk pemula. Ini menyediakan fungsi dasar seperti tokenisasi, part of speech tagging, dan analisis sentimen. Dan yang keenam, Hugging Face. Hugging Face menyediakan berbagai model pre-trained berbasis transformer yang sangat canggih untuk tugas-tugas NLP. Mereka juga memiliki perpustakaan Python yang mudah digunakan untuk menggunakan model-model ini. Yang berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses pengolahan kata. Itu ada 3. Yang pertama adalah perangkat lunak pengolah kata. Yang kedua, otomatisasi tugas. Yang ketiga, kolaborasi. Perangkat lunak pengolahan kata menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk memanipulasi dan mengedit dokumen secara efisien. Yang kedua adalah otomatisasi tugas, menggunakan software untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti menyelesaikan kata, serta mengatur daftar, indeks, dan daftar referensi. Yang ketiga adalah kolaborasi, menggunakan fitur kolaboratif untuk berbagai dan bekerja bersama-sama pada dokumen yang sama secara real-time. Nah, ada juga keuntungan pemrosesan pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi. Yang pertama adalah efisiensi, meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan, mengedit, dan mengatur dokumen dengan mengurangi kerja manual yang tedious atau membosankan. Yang kedua adalah kontrol versi, menggunakan fitur kontrol versi untuk melacak dan mengelola perubahan dalam dokumen. Yang ketiga adalah kemudahan kolaborasi, memungkinkan kolaborasi yang mudah antara individu atau tim dalam mengedit dan memberikan umpan balik pada sebuah dokumen. Nah, kesimpulan bisa saya ambil dalam presentasi kali ini adalah kita telah mempelajari tentang pentingnya pengolahan kata dalam sistem informasi, mulai dari definisi proses pengolahan kata, tahap-tahap yang digunakan, penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan kata, dan juga keuntungan yang diberikan. Nah, mungkin sampai situ saja. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan atau masih ada kata-kata yang berbelit-belit dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tinggalkanku meskipun tak